Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Budi Andasi Matyarini selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN dan teman-temanku kelas PAIH yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring mata kuliah PPKN pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Azizah NIM 2121274 selaku moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi ketahanan nasional yang akan dijelaskan oleh pemateri 1 yaitu Retna Susila. Yang kedua akan dijelaskan oleh Agil Tovan Fakih selaku pemateri kedua, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Olivia Habibah. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan dipaparkan materi tentang ketahanan nasional oleh pemateri 1. Kepada Retna Susila kami persilakan. Latar belakang ketahanan nasional. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Meskipun demikian, bangsa dan negara Indonesia telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan terhadap ancaman dari luar, antara lain agresi militer Belanda, dan mampu menegakkan wibawa pemerintah dengan menumpas gerakan separatis pemberontakan PKI, DI atau TII, bahkan merebut kembali Irian Jaya. Republik Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang penyelenggaraannya didasarkan atas kekuasaan semata sehingga menciptakan sistem dan pola kehidupan politik yang totaliter. Melainkan negara hukum. Republik Indonesia adalah negara yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Dalam semangat konstitusi tersebut, kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolut atau tidak terbatas. Dengan demikian, kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh landasan idil Pancasila. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan visional wawasan Nusantara, ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. TANAS berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan pencapaian tujuan nasionalnya. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Ketahanan nasional mempunyai makna yang amat luas bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ketahanan nasional. 1. Unsur ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini mengandung keuletan dari ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kedua, unsur ketahanan politik. 1. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum. 2. Mekanisme politik. 3. Kepemimpinan nasional. 4. Terjalin komunikasi politik timbal balik.
Kemudian yang ketiga, unsur ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan zaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dalam, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, unsur ketahanan sosial budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya atau ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang kelima, unsur ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. B. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara. Karena itu, pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. C. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan demi kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Potensi nasional dan hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin segenap lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian akan disampaikan kepada pemateri berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Olivia Habibah, NIM 2121273. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ketahanan nasional. Sebelumnya kami dari pihak pemakalah memohon maaf karena di PPT tidak dipaparkan tentang pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang pendekatan Astagadra dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional berbangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Astagadra Ketahanan Nasional. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspeknya. Yang pertama itu dalam gatra politik. Kehidupan politik ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan sistem politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dan dalam kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu gatra ekonomi. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten, dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekedar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak ada hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Selanjutnya yaitu gatra sosial budaya. Ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler
liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila. Yang terakhir yaitu gatra pertahanan dan keamanan. Kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembinaan ketahanan nasional Indonesia. Pembinaan ketahanan nasional Indonesia itu sendiri adalah proses transformasi sumber daya secara efisien dan ekonomis untuk menghasilkan spektrum kemampuan dan kekuatan yang berupa daya kekebalan, daya berkembang, dan daya tangkal atau daya kena dalam sistem nasional. Pembinaan ketahanan nasional berarti suatu proses untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan, strategi, dan rencana kegiatan guna mewujudkan dan meningkatkan daya kekebalan dan daya kembang, daya tangkal atau daya kena sedemikian rupa sehingga dicapai kondisi keamanan dan kesejahteraan yang memadai di dalam sistem kehidupan nasional agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Adapun asas-asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang relatif telah tersusun bagi tindakan dan kegiatan pembinaan ketahanan nasional yang memberi khas kepada bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Yang kedua, asas geopolitik dan geostrategi yang dilandasi wawasan Nusantara. Kondisi geopolitik Indonesia saat ini dan keterkaitannya dengan wawasan Nusantara, yaitu pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan ruang Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang Nusantara beserta isinya. Yang ketiga yaitu asas holistik. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang keempat yaitu asas menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujud persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kelima yaitu asas proyektif. Ketahanan nasional harus diproyeksikan dalam skenario masa depan. Yang dimaksud skenario ini adalah gambaran perubahan kondisi sistem kehidupan nasional yang disebabkan oleh dampak dari dalam atau dari luar. Yang keenam yaitu asas efisien. Ketahanan nasional perlu diperhatikan kriteria efisiensi atau ekonomisnya. Kriteria efisiensi berarti bahwa dengan menggunakan jumlah sumber daya tertentu harus dapat dicapai tingkat ketahanan nasional Indonesia yang setinggi-tingginya. Kriteria ekonomis berarti bahwa untuk mencapai tingkat ketahanan nasional tertentu harus dapat digunakan jumlah sumber daya kecil sekecil-kecilnya. Yang ketujuh yaitu asas normatif. Ketahanan nasional harus diikuti norma kesatuan pola tindak. Agar dicapai aspek efisiensi atau ekonomis dalam kegiatan nasional tersebut, perlu dilakukan kesatuan pola tindak yang meliputi kesatuan konsep dan kesatuan upaya. Adapun langkah-langkah pembinaan ketahanan nasional, yang pertama, pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif.
Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pembinaan ketahanan nasional Gatra Politik, yaitu mengembangkan kehidupan kenegaraan dan politik dalam negeri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan politik luar negeri sebagai sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Yang ketiga yaitu pembinaan ketahanan nasional Gatra Ekonomi. Contohnya, mengembangkan sistem ekonomi di Indonesia, memantapkan struktur ekonomi secara seimbang dan langsung menguntungkan, dan melaksanakan pembangunan sebagai usaha bersama. Yang ketiga yaitu pembinaan ketahanan nasional Gatra Sosial Budaya, yaitu seperti mengembangkan sistem nasional budaya, mengkondisikan dan membina masyarakat Indonesia yang berjiwa Pancasila, mengembangkan kehidupan keagamaan, dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu pembinaan ketahanan nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan. Contohnya, mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan, mengembangkan nilai sikap dan perilaku, melakukan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan, serta melindungi potensi nasional dan hasil-hasil pembangunan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, dapat disimpulkan materi pada pagi hari ini bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Dalam upaya tersebut, bahwa pengertian dari ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Adapun unsur-unsur dari ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh, menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional berbangsa. Adapun unsur-unsur dari ketahanan nasional meliputi unsur ketahanan ideologi, unsur ketahanan politik, unsur ketahanan ekonomi, unsur ketahanan sosial, budaya, dan unsur ketahanan pertahanan dan keamanan itu. Adapun asas-asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia meliputi asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia, asas geopolitik dan geostrategi yang dilandasi wawasan Nusantara, kemudian ada asas holistik, asas penyeluruh terpadu, asas proyektif, asas efisien, dan yang terakhir asas normatif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.